Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Saya membaca buat saudara Siman. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misbah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pada pagi hari ini kita belajar tentang tema sampai di sini Tuhan menolong kita. Ada yang bilang bahwa kehidupan ini seperti suatu perjalanan. Di perjalanan itu kita melewati lembah, mendaki bukit, menyeberangi sungai. Kadang-kadang jalannya lurus, ada juga berliku-liku, bahkan berkerikil dan berbatu sehingga membuat kita jatuh dan tersandung. Dan ada kalanya terluka, tetapi ada juga saatnya kita berhenti beristirahat. Nah, di saat itulah biasanya kita mengevaluasi keadaan kita dengan mempelajari peta di mana kita berada, sudah berapa jarak yang kita tempuh dan berapa jauh lagi kita harus berjalan. Samuel ketika menjabat sebagai hakim bangsa Israel, ia mengadakan perjalanan, tetapi bukanlah perjalanan rekreasi, melainkan perjalanan untuk mempertahankan kedaulatan Israel terhadap serangan bangsa Palestina. Pada suatu saat sudah Tuhan mengacaukan orang Palestina sehingga mereka menjadi bingung dan dapat dikalahkan oleh bangsa Israel. Samuel berhenti dan mendirikan suatu batu dan namanya Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, di saat pergantian tahun ini, saatnya buat kita mengevaluasi diri kita sendiri, kehidupan kita, yaitu mengadakan hitungan dalam hidup kita. Saat seperti inilah kita melihat kembali perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Bisa berupa kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam studi, maupun sakit penyakit, atau saat melahirkan anak bagi ibu-ibu yang saat ini mungkin ada yang hamil. Nah, dengan nafas lega lalu kita mengatakan Ebenezer, yaitu sampai di sini Allah telah menolong kita sehingga kita selamat. Jadi perlu melihat kembali ke belakang dengan tujuan mengevaluasi kehidupan kita dan mengatakan Ebenezer dengan penuh bersyukur. Tetapi di pihak lain kita menegaskan bahwa kita tidak boleh menoleh ke belakang. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-62, Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk menerima kerajaan Allah. Lalu, apa sih artinya jangan menoleh ke belakang? Yang pertama, tidak melihat kembali dosa masa lalu yang sudah diampuni. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau melihat dosa yang sudah diampuni, kita tidak pernah bisa bertumbuh dan maju. Sebaliknya kita akan kehilangan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan sediakan dalam diri kita.
Banyak orang tidak melayani pekerjaan Tuhan karena merasa masih dalam kehidupannya masih merasa berdosa, sehingga ia lupa dengan apa yang pernah terjadi dalam dirinya. Ada yang mengatakan, saya masih suka bohong, saya masih emosian, saya masih suka marah. Sebetulnya justru itu semua bisa dijadikan sebuah tantangan buat kita melayani dan maju, karena secara tidak langsung kita dipaksa untuk berubah, beranjak dari zona nyaman untuk menyambut masa depan yang indah. Mungkin di saat ini kita masih tertanam dalam kehidupan nostalgia kita. Kita masih susah bangkit untuk berjuang menghadapi kegagalan yang pernah kita alami. Nah, Daud menjadi raja yang berkenan kepada Tuhan, dan Petrus menjadi penginjil yang berani karena mereka tidak melihat dan mengingat lagi dosa-dosanya yang sudah diampuni. Mungkin kita orang yang pernah gagal, tetapi anggaplah sebuah kegagalan yang pernah kita alami di tahun 2021 ini sebagai motivasi bagi kita dan menjadi pembelajaran bagi diri kita. Jadi tahun yang baru ini, mari kita belajar dari kegagalan yang pernah kita alami, karena setiap orang pasti pernah mengalami suatu kegagalan dalam kehidupannya. Sebuah kegagalan, kecuali orang itu tidak pernah mencoba mengerjakan sesuatu yang bebas dari kegagalan. Mari kita melihat kepada kegagalan itu dan perlu kita mengoreksi diri kita sendiri. Baik buat diri kita supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Maupun mungkin di tahun 2021 ini kita mengalami suatu kesuksesan yang tertunda. Kita gagal di tahun 2021 ini. Tapi mari kita bangkit dan terus bangkit. Mungkin di tahun 2022 ini Tuhan pasti akan menyediakan sebuah keberhasilan yang luar biasa buat kita. Amin, saudara. Mungkin saat ini di tahun 2021 banyak yang ditolak. Banyak yang ditolak, mungkin ada yang diputusin. Anggap aja semua itu pembelajaran untuk kita, pengalaman untuk kita, untuk kita belajar untuk lebih baik ke depannya. Amin juga. Yes. Ya, saudara, kegagalan adalah suatu membuat kita putus asa, tapi melalui kegagalan kita tak selalu bangkit. Anggap aja semua kegagalan yang pernah ada pada diri kita, semua itu menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi kita. Dan saya yakin di tahun 2022 ini Tuhan pasti akan menyediakan kesuksesan yang sangat luar biasa buat saudara dan saya. Yang kedua, yaitu tidak melihat konflik atau perselisihan masa lalu sehingga menimbulkan kepahitan. Jadi jangan timbul akar kepahitan sehingga menimbulkan kerusuhan dalam mencemarkan banyak orang. Jadi dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami konflik yang sangat luar biasa di tahun 2021 ini, sehingga menimbulkan kepahitan dalam diri kita. Jadi di tahun 2022 ini kita bersama-sama bangkit, terus berjuang dan terus berjuang. Apa yang kita perbuatkan di tahun 2021 yang mungkin membuat orang-orang sekeliling kita merasa tidak nyaman dengan kita, tapi di tahun 2022 ini kita mengoreksi diri kita. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Setiap
Konflik yang pernah kita alami di tahun 2021, anggap aja semua itu pelajaran dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tidak melihat pada masa lalu dan melihat lebih baik dari yang sebenarnya. Khotbah pasal 7 ayat 10, Salomo mengatakan, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan itu. Nah, orang Israel selalu mengerutu bahwa di Mesir mereka tidak pernah kekurangan makanan. Padahal mereka di Mesir menjadi budak dan harus bekerja keras, yaitu kerja paksa. Kita sering tidak puas dengan keadaan kita dan membandingkan dengan keadaan sekarang dan dengan masa lalu yang pernah kita alami. Dalam hal ini kita sering sekali tidak mengoreksi diri kita, karena kita masih ternodai dalam kehidupan nostalgia kita yang selalu manis yang kita jalani, sehingga buat kita lupa akan Tuhan dan tidak melihat pada masa lalu yang pernah terjadi dan melihat lebih baik dari yang sebenarnya, sehingga kita hidup hanya segitu-gitunya aja. Jadi jangan kita tetap selalu berdiam diri. Mari kita terus memandang ke depan. Jangan kita terus terlena dengan kegagalan yang pernah kita alami di tahun 2021 ini. Yang keempat, tidak melihat pada keberhasilan masa lalu dan berpikir kita sudah mencapainya. Yaitu dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-14, Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Sering kita mendengar kesaksian dari dulu ditolong Tuhan sangat luar biasa. Bagaimana sekarang? Dulu saya menjadi ketua panitia. Bagaimana sekarang masih berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Dulu saya melayani di komisi ini. Dulu saya menjadi ketua pemuda sekolah minggu. Dulu saya pernah mendoakan orang sakit jadi sembuh. Dan bagaimana saat ini dalam kehidupan saya. Nah, Alkitab mencatat kita hanya boleh menoleh ke belakang untuk membuat batu Ebenezer, yaitu mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita, sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan seperti salah satu dari 10 orang dusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dia kembali menoleh ke belakang untuk mengucap syukur kepada Yesus. Kehidupan kita yang seperti suatu perjalanan hidup yang mengalami perubahan demi perubahan. Jadi kita jangan hanya berdiam diri, terlena dengan sebuah kegagalan yang pernah kita alami. Mungkin kita berpikir, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan hidup ini. Di tahun 2021 Tuhan tidak menolong saya. Mungkin kita merasa putus asa, kecewa. Kok Tuhan seperti ini dengan saya? Tapi jangan berpikir seperti itu. Anggap aja kesalahan, perbuatan, kenajisan, keinginan daging yang pernah kita alami di tahun 2021. Tapi di tahun 2022 ini, mari kita terus bangkit. Anggap aja semua itu yang pernah terjadi menjadi sebuah batu loncatan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menjaga kita. Itu simpulan, saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun kegagalan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, anggap aja semua itu pembelajaran dalam kehidupan kita. Anggap aja semua itu untuk memotivasi diri kita agar lebih baik lagi ke depannya. Di tahun 2022 ini Tuhan pasti akan menyediakan yang lebih indah dari sebelumnya di tahun 2021.